setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang Kau setia, yang mulia, kasih-Mu besar. Kau pulihkan hidup kami ya Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Berapa banyak mau berterima kasih? Angkat tanganmu. Oh Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, oh ini pujianku. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Segenap hati kami menyembah Engkau. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Oh, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, pujian yang mengalir bagimu untuk membalas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Haleluya. Hati yang bersyukur, hidup yang memuji. Haleluya. Ini pujian kami kepadamu Tuhan. Oh, bernyanyi bagi-Mu Tuhan, bermazmur bagi-Mu Tuhan. Oh, Kau Allah yang setia, juru selamatku, Kau kekasihku. Haleluya. Kau bangkit bagi kami Tuhan, Kau menebus setiap dosaku. Oh, ini pujian kami kepadamu Tuhan. Biar pujian kami ini boleh memberkati Engkau. Biar mazmur yang keluar dari dalam hati kami itu boleh meninggikan Engkau. Tuhan, sungguh Engkau Allah yang setia. Tuhan, sungguh Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Tuhan, ini kami berikan hati kami sebagai korban persembahan. Tuhan, kami angkat suara kami sebagai korban ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas kesetiaan-Mu, anugerah yang selalu baru dalam hidup kami. Selain kami beri hati dan hidup untuk menyembah Engkau. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku? Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, katakan. Kan-Mu segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Oh, segala ini pujianku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, dengan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur, sungguh segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Pak, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Kami berikan semua yang terbaik kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita berkata, amin. Saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Lagi katakan bersama. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Semua haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita.
yang bersuka cita. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Hey! Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Sorak-sorai bagi Dia. Tiada ku sadar dulu di masa yang telah lalu, tanpa kepastian ku berjalan dalam hari-hariku. Banyak luka hidupku menghalangi langkahku, hingga cahayamu hampiriku dan pulihkan hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan semua kelam hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Tiada ku sadar dulu di masa yang telah lalu, tanpa kepastian ku berjalan dalam hari-hariku. Banyak luka hidupku menghalangi langkahku, hingga cahayamu hampiriku dan pulihkan hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan semua kelam hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Terima pengharapan yang baru, terima anugerah Tuhan. Mari bersukacita bersama-sama Bapak Ibu. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan semua kelam hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, Dia ubahkan semua kelam hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Damai dengan Allah.
Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Prayogo. Dengan sukacita saya bisa bersama-sama berbagi dengan Bapak Ibu di dalam ibadah pada hari ini, Minggu 4 April 2021. Saya ingin menyapa lebih dahulu jemaat GSKI Betani Nginden, jemaat GSKI Betani Manyar, jemaat GSKI Betani Citraland, jemaat GSKI Betani Sukomanunggal, dan jemaat GSKI Betani cabang-cabang lain di Surabaya dan sekitarnya. Shalom buat kita semua, senang berjumpa kembali di dalam perayaan Paskah pada hari ini. Bapak Ibu, perayaan Paskah adalah perayaan yang terbesar bagi kita orang percaya. Karena di perayaan Paskah ini kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus yang tidak ada duanya, yang tidak ada yang mengalami yang sama di seluruh muka bumi ini. Nah, pada hari ini kita memperingati perayaan Paskah dengan sebuah tema remembrance, mengingat. Apa yang perlu kita ingat, apa yang bisa menjadi dasar dalam iman Kristen kita akan melihatnya bersama-sama pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ada banyak hal yang harus kita lupakan, yang tidak boleh terus menghantui pikiran kita. Hal-hal yang buruk, pengalaman-pengalaman di masa lalu yang menyakitkan, mari kita tinggalkan karena itu tidak membawa manfaat dalam hidup kita. Tetapi ada hal-hal yang harus kita ingat, bahkan yang harus kita ingat sepanjang umur hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Di sini Paulus memberitahukan kepada kita apa yang harus kita ingat. Bahkan yang harus kita ingat di sepanjang umur hidup kita. Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengutip apa yang disampaikan oleh Yesus pada perjamuan terakhir. Dan pada waktu itu Yesus mau supaya para murid-muridnya dan kemudian kita semua sebagai pengikutnya untuk mengingat apa yang dia buat untuk kita. Untuk mengingat bagaimana dia telah melakukan sesuatu yang begitu berdampak bukan hanya di bumi, tetapi sampai pada kekekalan. Nah, apa yang perlu kita ingat Bapak Ibu? Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenungkannya, karena apa yang kita ingat akan sangat mempengaruhi bagaimana pemikiran kita, bagaimana perkataan kita, bagaimana tindakan kita, dan bagaimana hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengingat di dalam perayaan Paskah ini adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lihat sebuah ayat yang menjadi inti daripada kekristenan, inti daripada seluruh Alkitab. Kita membuka dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ayat ini luar biasa. Karena dari ayat inilah kita akan mengingat apa pemberian Allah untuk kita. Apa yang Tuhan sediakan untuk umat manusia. Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah sedang menawarkan keselamatan kepada orang yang sangat pantas untuk mendapatkan hukuman,
yaitu Anda dan saya. Anda bisa bayangkan bahwa di dalam status kita sebagai orang berdosa, kita sudah selayaknya dihukum, bahkan dihukum kekal selama-lamanya. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya menawarkan keselamatan kepada kita. Kalau tawaran itu diberikan kepada orang yang baik, kalau tawaran itu diberikan kepada umat pilihannya, itulah tawaran yang wajar. Tetapi tawaran diberikan kepada orang-orang yang jauh dari Dia, bahkan yang menjadi musuhnya. Inilah yang disebut dengan kasih Allah kepada manusia, yaitu Dia menawarkan keselamatan. Bapak Ibu, Allah tidak memberikan malaikatnya, Allah tidak memberikan nabinya, Allah tidak memberikan pengajar moral atau pemimpin agama untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Allah memberikan anaknya yang tunggal, atau dengan kata lain, Allah memberikan dirinya sendiri. Karena ungkapan anak Allah adalah menyatakan tentang pribadi Allah sendiri. Dan ketika Dia memberikan anaknya, maka sebetulnya Dia menawarkan keselamatan untuk setiap kita. Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita sudah sangat familiar, sangat biasa dengan keselamatan, diselamatkan. Tetapi sesungguhnya apa yang kita bisa mengerti, apa yang ada di dalam keselamatan itu. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita pada hari ini untuk melihat bahwa sesungguhnya tidak sesederhana ketika kita mengucapkan, saya diselamatkan, saya menerima Yesus sehingga saya pasti selamat. Tidak sesederhana itu. Keselamatan di dalam Alkitab memberi kepada kita ada banyak hal yang di dalamnya kita harus pahami. Dan dalam kesempatan pada hari ini, mari kita mengingat kembali apa yang ada di dalam keselamatan. Paulus menjelaskan dengan begitu luar biasa Bapak Ibu. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-24 dan 25. Ini sebuah pemahaman yang begitu komprehensif tentang keselamatan. Paulus diberikan hikmat Roh Kudus dan dia bisa menjabarkan dengan begitu detail, tapi juga sekaligus begitu singkat tentang keselamatan. Mari kita lihat Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-24 dan 25. Dan oleh kasih karunia, kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darah-Nya. Dua ayat yang syarat dengan apa yang ada di dalam keselamatan. Keselamatan bukan hanya sesuatu yang tunggal, tetapi di dalamnya ada banyak hal yang harus Allah lakukan supaya Anda dan saya bisa diselamatkan. Allah menyelamatkan kita melalui 3 tindakan di dalam satu peristiwa. Yang pertama, Allah membenarkan kita. Dia melakukan pembenaran. Yang kedua, Dia melakukan penebusan. Dan yang ketiga, Dia melakukan pendamaian. Jadi keselamatan bukan hanya tunggal. Di dalamnya ada unsur-unsur yang begitu sangat mendasar yang kita harus ingat pada hari ini. Semuanya itu dilakukan oleh Kristus Yesus di kayu salib dengan cuma-cuma oleh karena kasih karunia yang Dia berikan kepada kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat secara ringkas apa yang ada pada masing-masing unsur keselamatan itu. Yang pertama Bapak Ibu, unsur keselamatan adalah Allah membenarkan kita. Justification. Ini adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Justification, pembenaran adalah istilah hukum. Yang berarti dibenarkan atau dinyatakan tidak bersalah. Sehingga seolah-olah saya tidak pernah berdosa. Bapak Ibu bayangkan, orang berdosa dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang seolah-olah tidak pernah berdosa. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Kebalikan dari pembenaran adalah penghukuman.
Penghukuman memang sudah layak diberikan karena kita orang berdosa. Dan setiap dosa membawa hukuman. Dan jelas Alkitab berkata bahwa hukuman dosa, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Jadi sudah selayaknya kalau sebagai orang berdosa, kita diberikan penghukuman berupa kematian yang kekal di dalam neraka. Tetapi melalui pengorbanan Yesus, Allah menawarkan keselamatan. Karena di dalam korban Kristus, Kristus membenarkan kita. Apa yang terjadi di dalam pembenaran Bapak Ibu? Pembenaran adalah tindakan pengalihan kebenaran Kristus kepada orang percaya atas dasar karya Kristus di atas kayu salib. Dia yang benar, dia yang tidak berdosa, dibuat Allah menjadi berdosa. Kita yang berdosa diberikan kebenaran Kristus supaya kita dibenarkan. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dengan sangat jelas memberitahu kepada kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu, pembenaran adalah unsur pertama di dalam keselamatan. Karena kalau kita tidak pernah dibenarkan, atau dengan kata lain kita masih diberikan status sebagai orang berdosa, orang yang harus dihukum, tidak mungkin kita diselamatkan. Itu sebabnya dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita harus ditanggung oleh seseorang. Dan Yesus melakukannya. Dan sebagai gantinya, kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Nah saudara-saudara, ketika di atas kayu salib, Yesus tuntas melakukan semuanya, maka Allah Sang Hakim itu menyatakan kita sebagai orang yang benar. Bukan karena kita benar, tetapi karena kebenaran Kristus diberikan kepada kita dan dosa kita dipikul oleh Dia. Ketika hakim itu menyatakan kita dibenarkan, itu berarti kita dibebaskan dari tuduhan dan kita dilepaskan dari hukuman. Luar biasa. Inilah yang harus kita rayakan Bapak Ibu. Bahwa sekarang kita di dalam Yesus dibebaskan dari hukuman. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, mari kita jangan biarkan dan beri kesempatan lagi kepada iblis untuk terus mengintimidasi kita, mengingatkan akan dosa-dosa kita, dan kemudian mengancam kita dengan tuduhan-tuduhannya. Alkitab memang berkata bahwa dia adalah pendakwa, dan memang pekerjaan pendakwa adalah mendakwa, menuduh. Tapi hari ini saya mau berkata kepada kita semua, di atas kayu salib, melalui pengorbanan Kristus, maka semua kesalahan kita telah dipikulnya, dan kebenarannya diberikan kepada kita. Jadi sekarang kita adalah orang-orang yang benar-benar dimerdekakan, dibenarkan Bapak Ibu. Nah inilah yang menjadi titik awal keselamatan. Karena tidak mungkin orang berdosa atau orang yang terhukum bisa mendapatkan hidup yang kekal. Allah telah membenarkan kita. Allah telah menguduskan kita sama sekali. Itu yang disebut dengan pengudusan secara posisi. Di dalam Yesus kita telah dikuduskan, dibenarkan. Nah, tetapi kemudian kita mengerti bahwa setelah pembenaran terjadi harus diikuti dengan pengudusan, sanctification. Ketika kita menerima Yesus, kita dibersihkan sama sekali. Dosa-dosa kita dari sepanjang hidup kita dibersihkan sama sekali. Tetapi setelah itu, kita harus berjalan di dalam kekudusan. Kita harus taat kepada pimpinan roh. Kita harus menjauhi godaan daripada dosa. Kita harus menyingkir daripada segala jebakan-jebakan kejahatan. Disitulah kita mulai berjuang dalam hidup kita untuk supaya kita tetap bisa mempertahankan kekudusan, kebenaran yang Allah berikan kepada kita.
Tetapi hal pertama ini kita harus ingat bahwa sesungguhnya di dalam Yesus kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Sementara orang-orang lain berusaha dengan segala cara, dengan perbuatannya, dengan amalnya, dengan ibadahnya, supaya menjadi benar di hadapan Allah, di dalam Yesus kita sudah dibenarkan. Ini adalah sebuah langkah awal yang penting untuk kita menerima keselamatan. Yang kedua, saudara, unsur keselamatan yang kedua, Allah bukan hanya membenarkan kita, tetapi Allah menebus kita. Redemption. Penebusan adalah istilah ekonomi yang artinya membeli kembali atau membebaskan seseorang dengan sebuah pembayaran harga. Seperti ketika seorang budak ditebus agar dapat kembali menerima kebebasannya. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa ketika kita lahir di atas muka bumi ini, ada kutuk dosa, ada sinful nature, ada sifat dosa yang melekat kepada kita. Dosa bukan karena perbuatan, tetapi dosa karena memang ada sifat dosa di dalam kita. Dan dosa itu memperbudak, dosa itu mengikat. Dosa itu membuat orang-orang yang dikuasainya tidak bisa berbuat lain kecuali melakukan dosa. Dan inilah sebuah keadaan yang mustahil diselesaikan, Bapak Ibu. Itu sebabnya ada banyak ajaran-ajaran yang baik, ada banyak petunjuk-petunjuk hidup yang baik, ajaran moral yang luhur. Tetapi pada akhirnya semua menjadi terhambat. Kenapa? Karena ada sinful nature. Ada sifat dosa di dalam kita. Dan dosa itu memperbudak. Dosa itu adalah tuan yang jahat dalam hidup. Puji Tuhan, di atas kayu salib, Yesus membayar harganya. Karena kita sebetulnya adalah miliknya. Tetapi iblis dosa telah menguasai kita. Dan Yesus membayar kembali. Dia bayar dengan harga yang sangat mahal. Yaitu darahnya. Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Alkitab berkata dengan jelas, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, makna keselamatan yang kedua adalah Tuhan membayar kita. Kita yang menjadi budak, kita yang dikuasai oleh kekuatan yang lain yang menjadi musuh Allah. Allah membayar dan membayar dengan lunas. Harganya adalah harga darah anaknya sendiri. Itulah yang terjadi di atas kayu salib dan Yesus mau kita mengingat. Hari ini Bapak Ibu, engkau bukan milik kuasa gelap. Engkau tidak lagi di bawah kuasa dosa. Engkau dan saya menjadi milik Yesus. Karena dia membayar kita dengan harga yang lunas. Yaitu darahnya sendiri. Suatu hari Bapak Ibu, di sebuah surat kabar dibuat iklan. Iklan itu memberitahukan kepada khayalak ramai bahwa telah hilang seekor anjing yang kelihatan begitu menarik. Ada fotonya dan kelihatan begitu cantik, saudara. Dan anjing ini ketika hilang diberitahukan di mana dan sebagainya. Dan dituliskan di sana bahwa barang siapa yang menemukannya dan bersedia mengembalikannya, maka akan diberikan imbalan yang sangat besar. Bapak Ibu, ketika orang membaca iklan itu, mereka bertanya-tanya, mengapa imbalan yang begitu besar, begitu mahal, mau diberikan hanya untuk seekor anjing yang memang nampak lucu tapi hanya anjing. Benar Bapak Ibu, tak lama kemudian anjing itu ditemukan dan oleh penemunya dikembalikan kepada pemiliknya dan pemiliknya membayar dengan harga yang sangat mahal, jauh lebih mahal daripada harga anjing itu. Dan di dalam cerita dikatakan Bapak Ibu ketika anjing itu didapatkan kembali,
Pemiliknya memeluknya dengan begitu erat. Memeluknya dengan begitu kasih. Dan dia berkata, sekarang engkau menjadi milikku untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, ketika aku memilikimu sejak engkau lahir. Dan yang kedua, aku memilikimu dengan membayar harga yang sangat mahal. Dan digambarkan bagaimana pemilik itu begitu sayang sekali kepada anjing ini. Mendekapnya dengan begitu kasih. Saya mau beritahukan kepada kita semua Bapak Ibu. Hal yang jauh lebih mulia Tuhan sebetulnya sedang kerjakan kepada kita. Kita adalah miliknya. Kita lahir di atas muka bumi karena perkenannya. Tetapi dosa, kejahatan, iblis telah memperbudak kita dengan tipu dayanya. Tapi di atas kayu salib, Yesus membayar kita. Dan kita sekarang menjadi miliknya. Allah sedang memeluk kita dan berkata, nak, aku sangat mengasihimu. Karena aku yang menciptakanmu, tetapi kali ini aku menebusmu. Engkau menjadi milik kesayanganku. Saya ingin mengatakan kepada kita semua Bapak Ibu, jangan biarkan diri kita terus-menerus diperdaya oleh iblis, diperbudak oleh dosa. Anda adalah orang yang sudah ditebus, dan orang yang ditebus adalah orang yang merdeka. Jadi Anda dan saya bisa merdeka dari dosa. Kita tidak bisa lagi terus beralasan, oh ya daging kan lemah, oh ya sifat-sifat manusia lama saya yang begitu kuat telah berakar. Jadi ya saya tidak bisa lagi berkutik ketika dosa mendorong saya untuk mengikuti keinginannya. Tidak, kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Dan Yesus telah membayar dengan harga yang sangat mahal. Keselamatan yang pertama adalah Allah membenarkan kita. Orang berdosa, orang hukuman, orang yang jauh dari Tuhan bahkan musuh Allah. Dibenarkan oleh Dia. Yang kedua, keselamatan berbicara tentang penebusan. Hidup kita ditebus. Sekarang kita bukan milik daripada dosa. Bahkan sesungguhnya Bapak Ibu, kita bukan milik kita sendiri lagi. Kita adalah milik Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Yang ketiga, apa yang ada di dalam unsur keselamatan? Yang ketiga adalah pendamaian, propitiation. Saudara-saudara, pendamaian ini adalah satu istilah religius yang mungkin banyak di antara kita tidak terlalu familiar, karena memang di dalamnya ada hal-hal yang nampak seperti mengerikan. Tapi itulah sebetulnya yang kita harus pahami Bapak Ibu. Pendamaian itu apa? Pendamaian berarti pengorbanan untuk sebuah penebusan. Atau pendamaian berarti menyingkirkan amarah dengan mempersembahkan sesuatu. Saudara-saudara, nampak seperti kita melihat di film-film tertentu seperti pengorbanan manusia, pengorbanan binatang. Dan kita berkata, wow, itu sekte-sekte ajaran sesat, itu sekte-sekte okultisme dan sebagainya. Tapi saya beritahu kepada kita bahwa itu sebetulnya adalah konsep Allah di dalam memperdamaikan manusia dengan dirinya karena ada dosa. Iblis mencurinya. Dan kemudian dia membuatnya bukan untuk mendamaikan, tetapi justru untuk mengikat manusia dan menjerumuskan manusia ke dalam dosa yang lebih dalam. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, imam besar akan masuk ke ruangan Maha Kudus 1 kali dalam 1 tahun. Di hari pendamaian dan memercikkan darah di atas tabut perjanjian. Dengan percikan darah itu, dosa orang-orang ditutup. Dosa bangsa Israel ditutup dan ditebus dari murka Allah terhadap dan dosa disingkirkan. Saudara, itu penting untuk bangsa Israel. Hari pendamaian menjadi penting sekali. Itu sebabnya di dalam tradisi bangsa Israel setiap kali imam besar masuk ke ruangan Maha Kudus, maka masyarakat di luar menunggu dengan begitu tegang. Karena ada kemungkinan kalau imam besar itu berdosa, maka dia mati di dalam
ruangan Maha Kudus itu karena berhadapan dengan kekudusan Allah. Tetapi ketika kemudian imam besar itu keluar dan proses pendamaian telah selesai, maka bangsa Israel bersorak-sorak. Kenapa Bapak Ibu? Karena setahun lagi ke depan mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Mereka bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Hujan turun, panen menjadi melimpah-limpah, ternak menjadi berlipat kali ganda. Dan setiap tahun mereka harus melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran di perjanjian lama. Tetapi Alkitab berkata di perjanjian baru, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Harus ada darah yang dicurahkan. Harus ada darah yang ditumpahkan Bapak Ibu. Dan Yesus Kristus melakukannya. Di atas kayu salib, darah tercurah. Dan darah itu seperti dipercikkan. Sehingga murka Allah kepada manusia karena dosa manusia disingkirkan. Sehingga manusia yang tadinya adalah musuh Allah sekarang diperdamaikan. Kenapa? Karena ada darah yang dipercikkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dengan begitu ringan, begitu mudah, begitu sederhana bisa berdoa kepada Bapa. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa, kita bisa menyembah, kita bisa berdoa dengan begitu sederhana, begitu gampang. Tahukah Anda bahwa untuk supaya jalan terbuka, untuk supaya kita bisa berhubungan dengan Allah, perdamaian harus dibuat. Di zaman perjanjian lama, darah hewan dipakai untuk menutupi. Setahun sekali dan setiap kali harus diulang dan setiap kali pula harus ditunggu dengan begitu tegang. Alkitab berkata, darah Yesus satu kali dicurahkan untuk menutup dosa manusia. Dan sejak itu manusia dan Allah diperdamaikan. Itu sebabnya saya ingin mendorong kepada kita semua. Ayo hargai korban pendamaian yang Kristus buat. Hiduplah mendekat kepada Tuhan. Karena jalan itu sudah terbuka. Karena pendamaian telah dibuat. Jembatan itu telah disambung kembali Bapak Ibu. Dan ketika kita menyadari akan korban pendamaian ini, saya sungguh mengajak kita semua, ayo bawa hidupmu dekat dengan Tuhan. Ayo bawa hidupmu untuk melekat dengan Tuhan. Pandemi harus membawa kita untuk lebih melekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena setelah pandemi ini selesai dan kemudian kita bisa kembali hidup secara normal seperti pada waktu yang lalu. Maka seringkali, mungkin sekali kita akan sibuk dengan segala urusan-urusan kita setiap hari. Sekarang ini sementara waktu terbatas, keadaan kita masih tidak bisa sebebas waktu yang lalu. Pakailah saat-saat ini untuk mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Jalannya sudah terbuka. Pendamaian sudah dibuat. Jangan menyia-nyiakan korban pendamaian Yesus yang membuat murka Allah disingkirkan dari hidup kita. Dalam kesempatan ini saya juga ingin berkata kepada kita, jangan mau lagi ditipu oleh iblis dengan mengatakan bahwa saat ini ketika engkau dalam kesesakan, Allah sedang marah kepadamu. Jangan lagi engkau mau ditipu oleh iblis ketika hidupmu sedang dalam kesesakan, dalam kesulitan. Dan iblis berkata engkau sedang dihajar oleh Allah. Alkitab berkata dengan jelas bahwa hukuman atas kita telah ditanggung oleh Yesus. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Kenapa saudara? Karena Yesus telah menjadi korban pendamaian bagi kita. Dan kemudian yang terjadi adalah yang sekarang kita bisa nikmati adalah hubungan baik dengan Allah. Mari kita pakai itu. Mari kita nikmati Bapak Ibu. Di perayaan Paskah ini, ambil tekad. Saya mau dekat dengan Tuhan. Saya mau bersekutu dengan Tuhan. Karena pendamaian telah Dia buat untuk kita. Jadi Bapak Ibu, keselamatan, juru selamat itu
melakukan 3 hal. Dia bukan hanya sekedar mengatakan kepada kita semua, hai manusia, dosamu diampuni. Hai manusia, engkau bisa mendapatkan surga. Tidak. Bapak Ibu, ada hal-hal yang sangat fundamental yang dibuat oleh Yesus. Yang pertama, melalui Yesus kita dibenarkan. Kita dinyatakan tidak bersalah dan kita dibebaskan dari tuduhan. Meskipun kita adalah orang berdosa yang harus dihukum. Katakan bersama dengan saya, melalui Yesus saya dibenarkan. Melalui Yesus saya dibenarkan. Yang kedua, melalui Yesus kita ditebus. Dia membayar harga untuk dosa-dosa kita. Penebusannya, pengampunannya gratis. Cuma-cuma bagi kita. Tetapi tidak gratis bagi Yesus. Karena dia harus membayarnya dengan penderitaannya di atas kayu salib. Katakan bersama dengan saya hari ini. Melalui Yesus saya ditebus. Sehingga saya bukan milik saya lagi. Apalagi saya bukan milik setan. Saya adalah milik Allah. Bapa yang penuh kasih. Yang ketiga. Melalui Yesus kita diperdamaikan. Yesus adalah imam besar kita. Dia memercikkan darahnya sendiri, bukan darah hewan. Sehingga murka Allah disingkirkan. Dan kita diperdamaikan dengan Allah. Hubungan yang rusak, hubungan yang putus karena dosa, sekarang disambung kembali. Katakan bersama-sama, melalui Yesus saya diperdamaikan. Bapak Ibu, Allah bukan musuh kita. Allah bukan tirani yang mengerikan. Allah bukan sosok yang menakutkan. Dia adalah Bapa kita. Ayo kita bangun hubungan. Ayo kita dekat kepada Dia. Ayo kita intim dengan Dia. Karena dengan itu kita menghargai korban Kristus. Dan kita akan mengalami begitu banyak berkat-berkat yang akan mengalir dalam hidup kita. Yesus Juru Selamat. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya ingin tutup dengan Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Petrus dengan begitu mantap mengatakan, begitu yakin, begitu berani mengatakan bahwa hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Dia dengan yakin, dengan lantang berkata hanya melalui Yesus. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan manusia tidak hanya sekedar mengucapkan engkau selamat. Tapi untuk menyelamatkan manusia, maka orang itu harus bisa membenarkan manusia. Harus bersedia menebus manusia. Dan harus bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan kita bisa menerima Yesus. Puji Tuhan kita merayakan kebangkitannya. Puji Tuhan Dia ada di dalam kita. Sehingga Bapak Ibu dengan yakin dan percaya kita bisa mengatakan bahwa kita diselamatkan di dalam korban Kristus Yesus yang sudah dinyatakan kepada kita semua. Mari kita akan sungguh bersyukur untuk Paskah 2021 ini. Karena melalui korbannya, melalui kematian dan kebangkitannya, kita bisa memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Kita tutup mata kita dudukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk korban-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk salib-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penebusan-Mu. Kami dibenarkan, kami ditebus, kami diperdamaikan. Semua karena salib-Mu, semua karena pengorbanan-Mu. Dan kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih buat hari ini. Kami mau lebih mendalami lagi dan lebih mengingat terus bagaimana keselamatan yang telah Engkau buat untuk kami. Sehingga di hari-hari ke depan
Kami akan memegangnya dengan sungguh-sungguh. Kami akan terus mengingatnya betapa besar harga keselamatan yang kau telah bayar untuk kami. Dan kami akan mengingatnya sepanjang umur hidup kami. Karena kami tahu pada akhirnya keselamatan inilah, karyamu inilah yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan sorga. Tuhan Yesus, terima kasih buat korbanmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat salibmu. Terima kasih buat kebangkitanmu. Kami sungguh bersyukur, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh menerima Engkau, dan Engkau tinggal di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. What He's done for me is so amazing. The love He has for me, I cannot explain. All I know is I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see, and I know He will do for you what is done for me. What He's done for me is so amazing. The love He has for me, I cannot explain. All I know is I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see, and I know He will do for you what is done for me. Amazing love, amazing love, amazing love, amazing love. All I know is I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see, and I know He will do for you what is done for me. What He's done for me is so amazing. The love He has for me, I cannot explain. All I know is I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see, and I know He will do for you what is done for me. Amazing, amazing, it's so amazing, so amazing. Love,
for your love. Terima kasih Tuhan buat cintamu, buat kasihmu. Your love so amazing, 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 amazing love. Your love, Lord. Oh. Thank you,